Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara Manaqib Online Internasional Ba'da Subuh, yang saya cintai, yang saya banggakan. Kita sudah berada di penghujung tahun 1447 Hijriah. 1-2 hari ke depan kita akan masuk tahun baru 1448 Hijriah. Itu kata kalender. Kita tunggu pengumuman pemerintah yang sudah diumumkan kemarin pada waktu sidang isbat tanggal 1. Tanggal 1 dalam artian bahwa hari Selasa lusa kita sudah masuk tahun baru. Kalau di dalam dunia perekonomian kan para pengusaha dan lain sebagainya suka membuat satu evaluasi. Kita dalam Teko juga perlu berevaluasi. Berevaluasi dalam artian capaian apa yang sudah kita peroleh sampai di mana, kemudian apa yang belum kita laksanakan, kemudian dicari solusinya kenapa. Nah, setelah itu baru kita susun program untuk membuat agenda apa yang harus dilakukan oleh kita agar capaian tahun yang akan datang itu sendiri bisa lebih baik daripada tahun yang sekarang. Itu saja kan sebenarnya. Itu bukan 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 apa ya, bukan pola pikir kita sebenarnya. Itu kita hanya menduplikasi apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an Al-Karim. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Artinya apa yang akan kita lakukan besok itu sendiri mengacu kepada yang kemarin. Kira-kira semacam begitu. Kalau ternyata memang capaian kita hari ini umpamanya X persen, sementara untuk yang akan datang kita programnya sama, itu sama saja dengan satu kesalahan. Kesalahan dalam artian tidak ada pointer-pointer penting yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Kira-kira pola-polanya itu persis seperti pada Manqobah ke-8, di mana Tuan Syekh pada saat akan mengembalakan seekor unta itu ternyata memang dinasehati oleh unta gitu. Mengapa dinasehati oleh unta? Banyak di antara kita, ini secara umum gitu ya, banyak di antara kita ternyata memang suka tidak memperhatikan sinyal, tidak memperhatikan isyarat yang diberikan oleh alam gitu. Yang diberikan oleh alam itu sendiri kan banyak ya. Alam itu kan tidak mesti unta gitu ya, ada kambing gitu ya, ada ayam dan lain sebagainya, kalau binatang gitu. Nah, ada tumbuhan macam-macam gitu. eh, Pada dasarnya tahun yang menggunakan kalender Hijriah itu kan diawali dari Muharram gitu ya. Kemudian ini terlepas daripada kita meramadankan gitu ya. Nah, dalam kalender kan diawali dengan Muharram, sementara diakhiri dengan Zulhijjah gitu. Muharram kan titik beratnya adalah hijrah. Dalam artian move on dari sesuatu yang tidak baik menjadi yang baik gitu ya. Dalam artian kalau kita dan kita mesti menyadari tentang kelemahan-kelemahan kita. Nah, kita move on, kita berubah gitu ya dari yang tidak lemah itu sendiri. Bagaimana caranya supaya paling tidak mengurangi kelemahan itu, paling tidak. Ya. Bila perlu kita diet, dalam artian kita menghilangkan kelemahan-kelemahan itu sendiri dan sudah barang tentu disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, berakhir dengan apa? Dengan Zulhijjah itu. Zulhijjah titik beratnya apa? Zulhijjah titik beratnya adalah wukuf di Arafah, mengistiqomahkan hati, gitu. Kemudian yang tidak boleh kita abaikan adalah pada saat Nabi melaksanakan ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi kan hanya sekali, hanya satu kali. Makanya ada rumus dalam ilmu fikih melaksanakan ibadah haji sekali seumur hidup, kira-kira semacam begitu. Pengulangan itu kan sifatnya sunat, gitu ya, meskipun yang dilakukan adalah perbuatan wajib. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi pada waktu itu? Kita tahu di dalam catatan sejarah ini maaf bagi yang pernah ke sana gitu ya. Ke sana itu artinya ke Arafah. Nah, ke Arafah itu eh, apa namanya? Baik melaksanakan wukuf pada waktu musim haji ataupun di luar itu. Kalau kita melaksanakan umroh, tentu di luar haji maksud saya. Itu kan suka ada city tour gitu ya. Yang kita kunjungi di antaranya adalah Jabal Rahmah. Satu tempat di mana Nabi Adam
dipertemukan kembali dengan Siti Hawa setelah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 200 tahun. Lama 200 tahun itu sendiri. Umur kita, umur umat Nabi Muhammad kan nggak sampai segitu. Itu ya. Nabi sendiri yang mengatakan begitu. A'maru ummati ma baina sitina ila sab'ina. Gitu ya. Itu umur umatku itu rata-rata kisaran 60 sampai 70 tahun gitu. Kemudian wa aqalluhum ma yajuzu zalik. Itu kalimatnya begitu ujungnya. Dalam artian sangat sedikit ya orang yang mempunyai kemampuan ditambah umurnya lebih daripada itu gitu ya. Lebih daripada 70 tahun. Nah, posisi kita ada di mana? Posisi kita nih. Kalau kita masih di bawah 60 tahun itu belum belum sampai batas maksimal. Tapi kalau sudah seperti saya ini sudah ada di ujung nih, sangat ujung gitu ya. Itu berapa kelebihan itu kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ayat 34 surat Luqman. Di bumi mana kamu akan meninggal dunia? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Nah, tapi batasan-batasan semacam begitu itu tidak boleh kita abaikan. Nah, kalau kita ke Jabal Rahmat itu kan untuk sampai ke Tugu ya, Tugu Putih yang ada di atas, itu kan melewati tangga ya. Nah, di bawah tangga sebelah kanan posisinya. Itu namanya Masjid As-Sokhra, bukan bangunan masjid. Yang dikatakan sebagai masjid di sini itu sama saja semacam kalau kita ke Masjidil Aqsa ya, ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu kan Masjidil Aqsa kan ada dua. Pertama Masjidil Aqsa yang dipakai ibadah sekarang, itu namanya Masjidil Aqsa tuh. Kemudian di sebelah kirinya itu ada Masjidil Aqsa lama. Masjidil Aqsa lama itu sendiri Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu lebih luas daripada Masjidil Aqsa yang sekarang dipakai. Itu bisa kita lihat daripada tiang pancangnya. Ada tiang pancang, ada sampai 3 gitu, besar sekali itu pada waktu dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, di antara Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa lama itu ada nama masjid, namanya Masjid Al-Buraq, bukan bangunan masjid. Tapi monumen gitu ya, disebut sebagai Masjid Al-Buraq gitu. Mengapa disebut Masjid Al-Buraq? Karena pada waktu Nabi melaksanakan Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, beliau menambatkan buraq, turun dari buraq ditambatkannya di tempat itu. Nah, itu namanya Masjid Al-Buraq. Kira-kira semacam begitu, gitu ya. Nah, ini di bawah sebelah kanan tangga kita naik ke Jabal Rahmah, itu namanya tempat itu disebut sebagai Masjid As-Sokhra, masih di lapangan, kira-kira begitu. Di tempat itu ayat 3 surat Al-Maidah diturunkan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi dalam artian berawal dari hijrah, move on dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, menuju sesuatu yang lebih baik, yang sempurna. Gitu ya, yang sempurna itu disebut di situ gitu ya, al yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini Islam sudah aku sempurnakan, wa asmamtu alaikum ni'mati, kita tinggal menikmati ya, itu lakumul Islam Madinah, dan kita sudah Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada kita. Di mana kita bisa mendapatkan kalimat itu? Setelah kita talqin. Gak mungkin kan orang itu sendiri dikatakan sebagai memiliki Islam yang sempurna kalau tidak ditalqin. Dari mana kita tahu? Pertama dari ayat itu. Yang kedua, dari mana kita bisa tahu? Ternyata kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum merupakan satu sinyal itu yang menunjukkan bahwa ternyata kesempurnaan itu sendiri apabila kita sudah menyelesaikan semua rukun. Itu sinyal gitu. Rukun apa itu? Rukun agama. Rukun agama kan iman, Islam, iman, dan ihsan. Itu sempurna tuh yang gitu. Gitu ya. Jadi sekuat apapun teriakan kita menyuarakan tentang inilah Islam, inilah Islam, inilah Islam. Selama ihsan tidak dipakai, tidak dibicarakan, tidak digali, apalagi tidak memiliki, itu nggak nyampe kepada al yauma akmal tuh. Gitu maksud saya. Nah, jadi kita evaluasi, kalau dilihat daripada rumusan dasar, kita udah terpenuhi target itu, gitu ya. Target kita udah terpenuhi dalam artian kita udah move on
dari orang yang mempunyai kelemahan, kekurangan daripada rukun, disempurnakan dengan menggunakan pola talqin zikir. Nah, talqin zikir kan menyempurnakan. Al yauma akmaltu lakum, sudah sempurna. Nah, tinggal saja gitu. Menyisir gitu ya, menyisir kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Nah, kalau 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 ngomongin kekurangan, otomatis kan kita udah punya. Ya. Itu kata siapa? Kata Nabi nggak tanggung-tanggung gitu ya. Apa kata Nabi? Eh, Sederhana kalimatnya gitu loh. Sesederhana apa yang biasa kita omongin gitu. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Innama ada tuh hasrin, melokalisasi masalah. Innama apa katanya? Innamal amal bukan apa eh, tugas Nabi li utami memakarimal akhlak. Bu'istu li utami memakarimal akhlak. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Apa artinya? Artinya akhlaknya udah ada, tinggal menyempurnakan. Gitu. Ya, jadi target kita memasuki tahun baru 1446 itu menginventarisir ya, kelemahan-kelemahan kita. Itu aja yang disempurnakan. Paling gampang. Apa contohnya? Kalau selama ini kita terlampau sibuk dengan aktivitas keseharian kita, terkadang dibuat tanda kutip melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kita hanya mampu mengalokasikan waktu 3 kali zikir la ilaha illallah setiap selesai sholat fardu yang 5 waktu. Itu yang disempurnakan terlebih dahulu. Ya. Paling tidak batas minimal lah. Itu batas minimal itu 165. Kata apa itu batas minimal zikir itu 165 selesai sholat fardu yang 5 waktu. Bukan 3, bukan. Hanya bagi orang yang mempunyai aktivitas di atas rata-rata, memerlukan konsentrasi lebih daripada orang-orang lain, itu bukan batas minimal, bukan. Boleh. Boleh untuk sementara waktu, pada waktu itu selesai sholat fardu, kita berzikirnya 3 kali gitu. Kemudian disempurnakan, kan begitu rumusnya gitu. Tapi kan maaf, terkadang kita kan lebih lebih sering memanfaatkan alokasi waktu hanya mampu 3 kali. Menyempurnakannya kan kadang-kadang kita lupa. Kalau tidak dikatakan pura-pura lupa, gitu ya. Besok juga masih ada, malam hari akan saya bangun. Itu kan urusan kita. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai hak menentukan, mengatur segalanya, kemudian kewenangan Allah Subhanahu Wa Taala umpamanya didelegasikan kepada Syekh Mursyid, bisa saja perjalanan kita ini sedang diperjalankan. Apalagi kalau kita mencermati materi kuliah subuh Kiai Amin di Sirna Rasa bulan kemarin ya, bulan-bulan sekarang, bukan bulan artinya yang sudah pada waktu itu. Kiai Amin kan apa ya menyiratkan arti kuliahnya itu sendiri. Kita ini sedang diperjalankan oleh pengusaha kepada segala sesuatu yang kita tidak nyaman, baik usaha ekonomi itu ya, ataupun dalam ketenangan beribadah, ataupun barangkali pikiran-pikiran banyak yang mengacaukan. Itu tuh tinggal disempurnakan oleh kita, kelemahan kita apa gitu. Jadi paling tidak menghadapi tahun baru ya, tahun baru 1448 Hijriah itu yang dievaluasi adalah zikir kita gitu. Mengapa harus berzikir kita yang dievaluasi? Karena itu sumbernya. Sumbernya di situ kan. Apapun yang kita lakukan, ibadah apapun, ibadah yang paling fundamental sekalipun, sholat itu adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Aqibis sholata li zikri, surat Toha gitu. Dirikanlah olehmu sholat karena untuk berzikir kepadaku. Zikir yang dimaksud yang diperlukan adalah keistiqomahan. Keistiqomahan. Kalau apa namanya? Kalau di dalam konteks TKN Surya Laya Sirna Rasa PPKN yang kita kenalkan ada 2 zikir ya, zikir jahar, zikir khofi. Zikir jahar ada waktunya, zikir khofi yang tidak ada batasan waktu. Ya, karena tidak ada batasan waktu, kapan saja dan di mana saja harus kita lakukan. Itu istiqomah, itu baru nilainya tinggi. Kira-kira begitu. Nah, itu yang perlu untuk dijadikan apa namanya skala prioritas utama. Bagaimana caranya kita mampu mengistiqomahkan semacam begitu. Belum lagi temuan-temuan secara maknawi oleh pengarsa Abbas sebagai mursyid
yang beliau apa namanya informasikan lewat maklumat gitu ya, lewat maklumat dalam artian nggak tanggung-tanggung gitu ya, nggak tanggung-tanggung. Pada waktu di Jagat Ars kemarin tuh Abah kan memerintahkan kepada Kiai Amin untuk naikin RI 1 umpamanya semacam begitu. Itu masih ada di Indonesia. Coba sekali waktu apa antum semua umpamanya mencermati apa sih langkah-langkah pengarsa Abah. Kiai Irfan Zidni gitu ya. Itu diperintahkan oleh pengarsa Abah itu untuk menalkin imam besar Masjidil Haram. Bayang itu. Karena apa? Karena titik masalahnya di situ. Gitu. Jadi nah kalau kita kan suatu keuntungan bagi kita ya. Kita ini langsung ditalkin oleh pengarsa Abah. Ada yang langsung, ada yang melalui wakil talkin. Nah, kalau kita sudah memiliki itu, nah itu yang disempurnakan oleh kita. Dalam artian dijaga baik-baik. Itu adalah tiket menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Lail ayat 21, tujuan hidup kita harus ultimate goalnya, tujuan akhir kita adalah wala saufa yardo. Agar kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya kita dianugerahi usia lebih di atas rata-rata kalau ujungnya tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala harta berlimpah sementara ternyata tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala baru kita mengaplikasikannya lewat jalur-jalur yang sifatnya intermediate goal. Intermediate goal adalah program jangka panjang, jangka pendek selama kita hidup di dunia. Ini jalur yang harus kita lakukan. Ini jalur yang harus kita tempuh sesuai dengan pedomanan PPKN 3. Nah, ini merupakan satu sekedar evaluasi itu ya. Dan ini perlu untuk dijabarkan lewat ceramah-ceramah khidmat ilmiah berikutnya. Tidak mesti dari saya, dari semua para mubalik, wakil talqin yang akan memberikan penjelasan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Itu saja yang sempat saya sampaikan, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus tidak kita lakukan, agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsa Abah. Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya, dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu. Qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.